Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Manunggaling Kaula Gusti. Kata Kaula Gusti termasuk dalam kunci dalam ajaran kejawen. Manusia harus bersikap dep-dep mendekat kepada Tuhan. Dengan jalan ini akan mencapai tingkatan jubuh atau kaula dan Gusti. Dalam kaitan ini, Ki Kusumo Wicitra pada saat Kongres Teofis di Semarang pada tahun 1917 menyatakan yen sampun maketen anggenipun inggih tata wekasan lerem dene lerem wau saking aben-abenan seketaing piratos sampun sarujuk ing ngriku temahan saged jumeneng sarira batara kabasakaken woring kawula Gusti. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa manunggaling kawula Gusti akan menciptakan ketenangan batin. Berarti ada titik temu yang harmoni antara manusia dengan Tuhan. Manusia merasa menganggap Tuhan melalui batin. Hal ini sekaligus menunjukkan mistik kejawen adalah pengetahuan metafisika terapan yang bersifat transendental. Di dalamnya terdapat aturan-aturan praktis untuk memperkaya kehidupan batin manusia yang didasarkan pada analisis intelektual. Karena itu, praktik mistik dilandasi suatu kepercayaan bahwa manusia dapat mengadakan komunikasi langsung bahkan bersatu dengan Tuhan melalui tanggapan batin di dalam meditasi. Dalam suluk Saloka Jiwa, Raden Ningrat Ronggowarsito menjelaskan bahwa Tuhan diumpamakan sebagai sesotya atau permata dan manusia sebagai wadah. Kesatuan Tuhan dengan manusia dapat diibaratkan sesotya manjing embanan ing batin amengku lair. Tuhan imenen dalam diri kawula, tetapi juga meliputi sang kawula, bahwa alam manusia dan Tuhan adalah satu dan sama saja. Tujuan hidup manusia adalah bersatu dengan Tuhan. Persatuan Kaula Gusti dapat dilakukan di dunia dengan jalan manekung, yakni mengucapkan kata-kata atau ungkapan Kaula Gusti. Namun persatuan yang lebih sempurna adalah setelah manusia ajal. Jika manusia mampu manunggal, ia akan sakti. Maksudnya, apa yang dikehendaki dan dikatakan akan terjadi seketika. Dalam kaitan ini, Tuhan tetap teis, bukan kosong atau awang-uwung atau manusia itu sendiri. Tuhan tetap Tuhan, begitu pula manusia. Manunggaling Kaula Gusti merupakan perwujudan sikap manembah. Manembah adalah hubungan diri secara sadar, mendekat, menyatu dan manunggal dengan Tuhan. Dalam mistik dilandasi paham teosofis atau disebut aliran kebatinan. Karena itu, Raden Ningrat Ronggowarsito berpendapat bahwa ajaran mistik merupakan konsep menunggaling Kaula Gusti, di mana Tuhan bersemaya dalam diri manusia. Manusia merupakan tajalli Tuhan melalui 7 martabat yang menurun. Manusia pada hakikatnya sangat dekat atau bahkan sawiji atau manunggal dengan Tuhan. Hanya karena ulah dan tindakan manusia itu sendiri, suatu ketika atau dalam waktu relatif panjang, bahkan sepanjang perjalanan hidup manusia, jarak antara Tuhan dengan manusia menjadi ada batas ataupun kelir. Hal ini menjelaskan tugas manusia untuk senantiasa mendekat dan atau menyatu dengan Tuhan agar mendapatkan anugerahnya. Manunggaling Kaula Gusti merupakan sebuah pengalaman, bukan ajaran. Suatu pengalaman yang benar-benar nyata, tak terbatas bagi yang pernah mengalaminya. Pengalaman ini dapat terjadi secara subjektif ataupun dalam bentuk kolektif. Manunggaling Kaula Gusti dapat diraih dengan jalan laku konsentrasi, pengendalian diri, pemudaran atau kebebasan batin dari dunia indrawi, menguasai ilmu sejati dan tahu hakikat hidup,
Seperti disebutkan dalam serat Centini 5, ngelmu sejati itu dapat dilakukan melalui laku mistik yang disebut mati rogo. Manusia yang dapat menjalankan mati rogo secara khusyuk akan menjadi makal, yakni penganut mistik kejawen yang dapat bersatu dengan Tuhan karena asal dan hakikat manusia sama dengan Tuhan. Setelah dapat bersatu, manusia menjadi sama dengan Tuhan. Dalam sufisme Jawa, manunggaling kaula Gusti ada dua paham yang sedikit berbeda. Pendapat pertama mengatakan bahwa istilah manunggal sejalan dengan konsep wahdatul wujud. Sedangkan pendapat kedua mengacu pada istilah jumbuh yang maknanya sejalan dengan wahdatul syuhud. Baik wahdatul wujud maupun wahdatul syuhud sama-sama banyak penganutnya dan masing-masing memiliki alasan yang berbeda. Dalam serat Asmaralaya karya Manguning Wijaya, istilah manunggal adalah perpaduan dalam dunia fana. Alhasil yang bersifat wajar dapat dirasakan, dinikmati, dialami manis pahitnya. Perpaduan itu dilukiskan seperti Kresna dengan Wisnu. Jika Kresna tampak, Wisnu tidak. Demikian sebaliknya. Karena itu, Kresna tetap Kresna, Wisnu tetap Wisnu. Jika Kresna dan Wisnu hilang, baru menjelma dalam diri Kresna. Istilah manunggal lebih tepat disebut pamoring kaula Gusti atau sekedar parek atau mendekati. Sebelum peristiwa pamor, yang ada adalah awang uwung atau kehampaan. Raden Ningrat Ronggowarsito menyatakan bahwa keadaan awang uwung masih belum ada ketentuan perihal tempatnya. Setelah itu baru menetap menjadi buah pikiran, kemudian tumbuh menjadi kehendak, hasrat atau kemauan. Ternyata segala kenyataan itu memang selalu didahului oleh suatu tindakan. Segala kenyataan itu baru ada setelah melalui pikiran. Dalam serat Parama Yoga digambarkan keadaan manunggaling kaula Gusti adalah seperti Sayyid Anwar selalu menghilang sifat kemanusiaannya, berganti dengan badan rohani, artinya badan halus serta beralih ke alam Adam Makdum. Dalam Jitab Sara, alam ini dinamakan Sonyaruri, yang berarti alam awang uwung atau alam kajiman. Bumi langit tak tampak, tak ada matahari dan bintang. Sayyid Anwar diizinkan manunggaling kaula Gusti menguasai alam semesta. Keadaan itu menunjukkan bahwa manunggaling kaula Gusti adalah pengalaman unik, pengalaman luar biasa yang sulit digambarkan. Kata-kata sulit mewadahi pengalaman religius tersebut. Tegasnya itu merupakan peristiwa yang penuh kenikmatan yang dalam. Di dalamnya ada rasa mulia dan penuh keagungan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.